Tahu yang dipelajari oleh mereka ilmu apa? Sampai ketika ditanya Allah itu di mana? Allah tidak punya tempat. Ditanya oleh muridnya, Allah itu di mana? Allah tidak ada. Allah itu di mana-mana. Allah di mana-mana. Berarti ada di tempat yang bersih, ada di tempat yang kotor. Tempat suci, tempat kotor nggak boleh. Kita wajib menetapkan Allah. Yang Allah menetapkan untuk dirinya. Allah menetapkan untuk dirinya di mana? Di atas. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahman al-Arsis tawa. Bahwa Allah berfirman, wajib kita menetapkan. Menanggapi video Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi tersebut, ada beberapa hal yang akan kami tanggapi. Pertama, Yazid Jawas Al-Wahabi mengatakan bahwa ketika mereka ditanya Allah di mana, maka mereka akan mengatakan Allah di mana-mana. Nah, yang akan kami tanyakan, yang dimaksud mereka di sini siapa? Apa Ahlus Sunnah wal Jamaah pengikut Asy'ariyah Maturidiyah, atau Dajjal, atau siapa? Kalau yang dimaksud dengan mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Ustadz Yazid Jawas telah memfitnah Aswaja. Ingat, Allah akan menghisap dari ucapan yang Anda katakan. Baik, akan kami jelaskan. Ahlus Sunnah wal Jamaah pengikut Imam Asy'ari Maturidi tidak mengatakan Allah di mana-mana, karena jika mengatakan Allah di mana-mana berarti Allah butuh pada tempat. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat Allah tidak butuh pada tempat, karena tempat itu baru. Jika Allah butuh pada tempat, berarti Allah juga baru. Allah dikatakan baru, itu tidak mungkin, karena Allah adalah pencipta. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah ada dan tidak bertempat. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada, dan ketika tempat itu ada, Allah tetap ada seperti sedia kala, tidak berubah-ubah, karena kalau berubah berarti Allah baru. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengatakan Allah di mana-mana, tapi mengatakan Allah ada dan tidak butuh pada tempat. Allah ada seperti sebelum tempat ini ada. Kedua, Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi dan kelompoknya ngotot Allah di atas karena berlandaskan kepada ayat Al-Quran Ar-Rahmanu al-Arsyis tawa, surat Toha ayat 5. Menurut Ustadz Salafi Wahabi Indonesia ini, ayat ini memiliki arti Allah berada di atas ars, atau Allah bersemayam di atas ars, yang kemudian difahami Allah ada di atas langit. Kita umat Islam percaya kepada Al-Quran. Al-Quran pasti benar, tetapi cara memahaminya kita harus ikut para ulama salaf. Seperti apa ulama salaf memahaminya, seperti itulah kita harus memahaminya, karena agama itu pakai sanad, bukan pakai pikiran sendiri. Al-Quran tidak serta-merta diartikan sesuai makna bahasa Arabnya tanpa melihat pendapat para ulama, karena hal demikian bisa sesat dan menyesatkan. Ulama salaf memahami ayat di atas dengan dua cara, yaitu tafwid dan takwil. Tafwid artinya adalah menyerahkan arti sebenarnya kepada Allah. Ulama tidak mengartikan arti istawa. Arti istawa yang sebenarnya dipasrahkan kepada Allah. Kedua, dengan cara takwil, yaitu mengartikan kata istawa dengan arti yang pantas untuk Allah. Misalnya, diartikan dengan menguasai. Jadi Allah menguasai arsy, bukan Allah di atas arsy. Tetapi Ustadz Yazid Jawas yang mengaku ikut salaf tidak mau mengikuti pendapat ulama salaf. Ingat, ketika Imam Abu Hanifah ditanya tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, beliau menjawab, man hasarallaha ta'ala fil jihati al-fawqiyati au at-tahtiyati faqad kafara. Barang siapa yang membatasi Allah dengan arah atas atau arah bawah, maka telah kafir. Imam Hanafi adalah ulama salaf. Beliau berpendapat Allah tidak dibatasi oleh arah. Artinya Allah itu tidak bertempat di atas atau di bawah.
Misalnya di atas arsy, di bawah arsy, dan lain sebagainya. Orang yang mengatakan demikian bisa keluar dari Islam. Jika ustadz-ustadz Wahabi memang ikut salaf dengan nama Salafi, kenapa mengingkari pendapat Imam Abu Hanifah? Ketiga, jika Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi dan kroni-kroninya tetap ngotot mengartikan Allah di atas arsy karena menolak takwil dan tafwid, maka pemahaman Al-Quran akan kacau karena banyak ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak di atas arsy. Contoh, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Al-Hadid ayat 4, artinya Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Jelas sekali bahwa ayat ini menjelaskan Allah bersama kita dimanapun kita berada. Saat kita di masjid, Allah ada di masjid. Saat kita di kamar, Allah ada di kamar. Lalu Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi dan kroni-kroninya mengatakan itu maksudnya ilmunya Allah. Dimanapun kita berada, Allah Maha Tahu. Loh, katanya nggak mau pada takwil. Kok dalam ayat ini ditakwil? Coba lihat dan perhatikan. Adakah lafaz ilmun dalam ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum? Kalau diartikan bahwa yang menyertai kita adalah ilmunya Allah, maka itu artinya ayat ini ditakwil. Kenapa ayat ini ditakwil tetapi ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa tidak mau ditakwil? Contoh kedua, Allah berfirman, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Al-ayat surat Al-An'am ayat 3. Artinya, dia adalah Allah di langit dan di bumi. Jelas sekali jika ayat ini kita fahami secara literatur tanpa tafwid dan tanpa takwil. Ayat ini menjelaskan Allah ada di langit dan di bumi. Lalu Allah itu di mana sebenarnya? Di langit apa di bumi? Ayat yang mana yang benar? Jadi kacau toh. Dan masih banyak lagi ayat yang menjelaskan Allah bukan di atas langit. Jika kita artikan secara bahasa tanpa melihat pada pendapat para ulama salaf, tanpa takwil dan tafwid, maka ayat-ayat Al-Quran saling bertentangan. Semoga teman-teman yang sudah tertipu oleh Ustadz Yazid Jawas dan Ustadz-Ustadz Wahabi lainnya bisa sadar dan kembali kepada pangkuan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran para ulama salaf. Semoga juga Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi dan kroni-kroninya juga mendapatkan hidayah. Ngaji Al-Quran mencari kebenaran, bukan mencari keuntungan dan ingin menang sendiri. Kalau tidak demikian, artinya Ustadz Yazid Jawas tetap ngotot Allah di atas arsy. Semoga Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi dan kroni-kroninya merasa ditabok oleh ayat-ayat Al-Quran yang saling bertentangan.